Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Power Tools DIY, yaitu channel yang membahas tentang power tools, cordless, dan DIY. Hari ini saya ingin membuat video merubah sel baterai Reaim yang seperti ini. Saya ubah menggunakan sel baterai CJ 18650 2000 mAh. Jadi dari awal seperti ini, baterai polosan, saya ingin merubah menjadi sel baterai yang bermerek, ada mereknya, yang seperti ini, dan kapasitasnya 2000 mAh. Untuk baterai CJ ini saya pernah uji untuk discharge. Untuk kapasitasnya sudah memang mendekati kapasitas yang ada pada baterai tersebut. Oke, kita mulai penimbangan baterai dulu. Kita lihat baterai CJ berapa gram, dan baterai yang original bawaan dari Reaim berapa gram. Ini yang dari Reaim, kita timbang berapa gram, hanya 26 gram. Kita coba timbang yang dari CJ 47 gram untuk satu buah selnya. Oh, 41 gram untuk satu selnya. Ini sudah saya pasang, tinggal kita spot weld, lalu kita pasang ke BMS nya. Oke, kita mulai spot welding. Saya menggunakan plat nikel seperti ini, dan masih menggunakan spot weld merek Agwal sebagai alat untuk menyambung plat nikel. Oke, kita mulai untuk spot weld. Sebelum itu kita potong-potong dulu plat nikelnya sesuai kebutuhan. Oke, kita mulai potong dulu untuk plat nikelnya. Oke, plat nikel sudah saya potong. Kita sambung. Di sini positif, negatif, positif. Kita sambung dulu negatif ini dengan positif. Ini nanti positifnya naik menuju plus pada modul, dan ini kita jumper. Kita nyalakan dulu spot weldnya. Jadi tips untuk spot weld ini menggunakan spot weld merek Agwal. Kita jangan terlalu tekan jika melakukan penyolderan atau pengelasan, agar nanti baterainya merekat dengan sempurna. Ini saya tidak tekan. Itu tidak saya tekan. Saya hanya meletakkan di atasnya, tidak saya tekan. Sisi sebelahnya lagi. Harus diingat, jika spot weld ini jangan sampai ke arah sebelah sini. Di sini positif dan sebelah sini negatif. Ini lingkaran ini negatif. Jadi lingkaran ini tidak boleh tersentuh dengan bagian di tengah. Bisa mengakibatkan baterai meledak. Oke, sudah kencang. Ini berarti negatifnya di sini. Yang ini lagi kita sambung. Ini kita seri untuk menghasilkan tegangannya naik, untuk ampernya tetap. Rumusnya seperti itu. Jika kita paralel, tegangan tetap, ampernya yang naik. Kita ukur dulu tegangannya. Kalau sudah benar, nanti tegangannya akan menunjukkan sekitar 10 sampai 12 volt. Itu jika benar. Jika salah, tegangannya tidak naik. Bahkan bisa menimbulkan percikan api jika salah melakukan penyambungan. Saya ambil dulu multitesternya. Kita ukur
Untuk multitester ini saya menggunakan Tapware. Ini sudah auto, jadi kita tidak perlu melakukan pemindahan atau selektor, menekan selektornya saat pengukuran. Dia otomatis menunjukkan pada alat yang diukur. Seperti ini saya mengukur tegangan DC, dia akan otomatis berubah menjadi pengukur tegangan DC. Oke, 10,35. Ini berarti sudah benar. Nanti kita tinggal cas sampai penuh. Oke, kita pasang untuk ke modul. Oh, saya lupa, belum saya pasang di sini tadi yang untuk naik ke atas. Ini negatifnya dan ini positifnya belum saya pasang. Kita spot lagi untuk dua titik ini. Kita spot lagi. Untuk menggunakan spot weld portable seperti ini, jangan terlalu ditekan. Seperti ini. Betapa mudahnya. Malah nanti kalau kita tekan, dia tidak lengket. Dia akan otomatis menekan sendiri ke bawah saat kita spot weld. Makanya tidak perlu tekanan pada saat melakukan spot weld. Oke, kita solder pada modulnya. Tapi harus diperhatikan untuk modul jangan sampai terbalik positif negatif. Saya sudah pernah mengalami kerusakan pada modul tersebut beberapa buah, karena saya tidak teliti saat memasang kabel tersebut. Positif negatif tertukar atau terbalik. Ini seperti ini, kita lihat di sini. Nanti dipasang seperti ini. Untuk modulnya seperti ini atau BMS-nya. BMS seperti ini, berarti di sini nanti positif di sebelah sini. Ini ini sudah benar positif dan ini negatif. Berarti sudah benar. Seperti ini, tinggal kita pasangkan seperti ini dan seperti ini. Untuk ini kita spot weld kembali. Fungsi plat yang ini untuk indikasi jika melakukan pengecasan, berarti ini harus memang dipasang. Ini B2 dan ini B1. Kita mulai spot weld lagi. Oke, semua spot weld sudah terpasang. Kita solder untuk yang menuju ke BMS. Saya cari dulu timah solder saya. Oke, kita solder. Untuk penyolderan masih menggunakan solder Inco cordless. Walaupun disebut cordless, tetap menggunakan kabel. Hanya saja cordlessnya itu untuk power supply-nya. Oke, sudah terpasang untuk bagian positif. Tinggal yang negatif. Sudah selesai. Coba kita tes melakukan pengecasan, apakah bisa dicas. Saya melakukan pengecasan menggunakan charger merek Total. Ini 12 volt. Kita uji apakah tegangan bisa naik atau bisa dicas. Oke, pengecasan bisa dilakukan. Berarti ini sudah benar. Kita pasang dulu ke casingnya, baru kita cas sampai penuh. Biasanya untuk melakukan pengecasan ini menjadi agak lama karena kita sudah ganti untuk selnya menggunakan yang 2 ampere. Karena sebelumnya itu hanya menggunakan sel yang seperti ini. Kita tidak tahu berapa kapasitas baterai tersebut. Sekalian kita uji untuk baterai ini kira-kira berapa mAh. Saya gunakan alat discharge yang sudah saya rakit. Oke, kita mulai pengujian
untuk baterai ini, dan kita juga uji untuk baterai yang CJ ini. Oh, tetapi CJ ini belum saya cas, memerlukan waktu yang lama jika melakukan pengecasan. Jadi kita uji yang merek yang tidak ada merek ini saja. Oke, kita mulai pengujian. Sebelum itu saya akan memasang dulu semua case-nya ini. Oke, saya ingin memasang dulu untuk casingnya. Oke, sudah saya pasang. Ini kita cas dulu sambil menunggu yang kita discharge. Kira-kira untuk baterai polosan tersebut berapa mAh. Seperti ini alat discharge-nya. Ini kalau tidak salah saya beli dulu 25.000 untuk satu buah modul seperti ini. Sudah mendapatkan resistor keramik. Jadi kita lakukan pengujian. Ini positif, ini positif, sangat pada positif, dan ini negatif. Kita nyalakan, tegangan 38,5, tekan OK. Ini sudah melakukan pengujian. Kita tunggu sampai selesai. Sekarang sudah 0,07 mAh. Kita tunggu sampai selesai. Dan ternyata kapasitasnya hanya 239 mAh untuk baterai polosan seperti ini. Ini dia 239 mAh. Ternyata untuk baterai polosan seperti ini kapasitasnya sangat kecil. Makanya saat digunakan hanya tahan 5-10 menit, baterai sudah drop. Jadi kita masih menunggu untuk pengecasan baterai penuh. Kita lanjutkan pengecasan. Oke, baterai sudah penuh. Baterai sudah penuh, kita tes pada power toolnya. Apakah berfungsi dengan baik? Oke, berfungsi dengan baik. Oke, perakitan hari ini berhasil dan berfungsi dengan baik. Untuk pembelian nanti saya masukkan linknya di deskripsi. Untuk video hari ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.